Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Despiani dengan NPM 088 akan mempresentasikan mengenai analisis cerpen dengan pendekatan antropologi sastra, karya Wawade Nur Muhaimin. Ya. Ringkasan makalah. Penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik cerpen dan unsur tradisional masyarakat Katobu yang terdapat dalam cerpen Poka Ewa Adhara, karya Wawade Nur Muhaimin yang terbit pada tahun 2024. Objek penelitian ini adalah unsur budaya dan tradisi yang terdapat dalam cerpen. Penelitian ini menggunakan metode descriptive analysis yang digunakan untuk mendeskripsikan serta mengidentifikasi unsur tradisi dan budaya dalam teks menggunakan pendekatan kajian antropologi budaya dalam sastra, atau dapat pula disebut cultural studies. Berdasarkan pendekatan terhadap unsur intrinsik, didapatkan satu alur yang mundur. Dua tokoh adalah aku, ibu, ayah, dan latuma. 3. Latar di desa Katobu. 4. Banyak menggunakan istilah daerah. Adapun analisis budaya dan tradisi pada teks penelitian mendapatkan hasil tentang budaya pada masyarakat setempat. Selayang pandang. Pengertian sastra secara etimologi dapat diartikan secara etimologi dapat ditelusuri berasal dari bahasa Sanskerta sas yang berarti mengajarkan atau memberi instruksi, dan tra berarti alat. Secara harfiah, sastra adalah alat yang memberi instruksi dalam artian dapat dijadikan pedoman. Adapun dunia barat menyebut sastra sebagai literatur, yang akar bahasanya adalah bahasa Latin, litera, bermakna a letter of the alphabet, berarti huruf alfabet. Rixroth 2024. Sastra adalah dalam tradisi Tiongkok disebut sebagai wen, dengan karakter seperti yang ditampilkan pada layar laptop, yang dapat diartikan sebagai budaya. Pengertian ini sejalan dengan tafsiran penulis yang memaknainya sebagai potret kehidupan manusia yang dituliskan sedemikian rupa. Cerpen sebagai sastra prosa. Aristoteles memaparkan dalam tulisan Nuryatin tahun 2016 halaman 26 bahwa karya sastra dapat diidentifikasi berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, berdasarkan sarana perwujudannya. Kriteria tersebut membagi sastra menjadi 2, yaitu prosa dan puisi. Nurgiantoro tahun 1995 halaman 1 mengkategorikan prosa berdasarkan sifat dan membaginya menjadi prosa fiksi dan non-fiksi. Prosa fiksi dalam pengertiannya dapat disebut sebagai cerita rekaan yang juga terbagi menjadi beberapa bagian lainnya. Salah satunya adalah cerita pendek yang disingkat dengan sebutan cerpen. Prosa fiksi jenis tersebut diketahui memiliki karakteristik yang dibangun oleh setidaknya 3.000 sampai 5.000 kata panjangnya untuk batas ideal. Maharani tahun 2021. Baik. Selanjutnya ada unsur cerpen. Suatu cerpen biasanya dibangun oleh unsur-unsur cerita yang saling berkaitan seperti tema, plot, latar, tokoh, latar, sudut pandang, bahasa, moral. Unsur-unsur tersebut disebut dengan istilah unsur intrinsik atau unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Analisis cerpen Poka Ewa Adhara karya Wawade Nur Muhaimin.
Ini adalah sinopsisnya. Jadi, Wa'ada Nur Muhaimin adalah seorang praktisi pendidikan, kolumnis cerpen, penulis artikel, dan novel. Cerpennya yang berjudul Poka Ewa Adhara terbit pada tanggal 17 Maret 2024 di koran Tempo. Secara singkat, Poka Ewa Adhara adalah cerita mengenai seorang gadis keturunan Manu Adhara dari Desa Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Desa Katobu adalah salah satu desa yang masih sering menyelenggarakan tradisi pertarungan kuda yang diselenggarakan setiap sehabis panen oleh masyarakat setempat. Saat menyaksikan kembali pertarungan itu di desanya, gadis tersebut teringat dengan kenangan yang traumatis. Ia terkenang saat ayahnya meregang nyawa di gelanggang tarung kuda saat dirinya masih kecil. Peristiwa itu sangat membekas dan menyisakan tanda tanya dalam benaknya. Ayahnya adalah seorang Manu Adhara. Sosoknya disegani sebagai pemangku adat di desa itu yang berhak menyelenggarakan pertarungan kuda. Sang Manu Adhara tidak pernah terluka saat pertarungan berlangsung, tetapi pada suatu hari tidak diduga ia terjatuh dari kudanya dan mengalami kejadian tragis. Selama bertahun-tahun, Manu Adhara tersebut tidak pernah mengetahui Selama bertahun-tahun, anak Manu Adhara tersebut tidak pernah mengetahui sebab dari kepergian ayahnya, hingga akhirnya ia bertemu dengan seorang bernama Latuma. Ia adalah orang yang bertarung dengan Manu Adhara pada saat kejadian tragis itu, dan sosok yang disalahpahami sebagai orang yang menyebabkan si pemangku adat mangkat. Baik, ini adalah alur ceritanya. Jadi cerpen Poka Ewa Adhara karya Wa'ada Nur Muhaimin ini memiliki alur atau plot cerita yang menyajikan kisah kilas balik. Terbagi menjadi tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tahap awalnya dapat kita prediksi dari bab pembukaannya, bagian paragraf awalnya sebagai pembukaan. Jadi kutipannya yaitu waktu umurku genap 6 tahun, ya aku ingat persis umurku belum genap 6 tahun. Pasalnya aku ditolak masuk SD Impres satu-satunya di desaku. Pada tahun-tahun itu syarat masuk SD cukup aneh. Aku hanya perlu berdiri di depan kepala sekolah, memegang telinga kiriku dengan menggunakan tangan kanan melewati kepala. Kalau aku berhasil memegang telingaku secara sah dan meyakinkan, aku bisa menjadi salah satu penghuni kelas 1 di SD Impres Katobu, nama desaku. Nur Muhaimin, tahun 2024. Kemudian tahap tengahnya yaitu, dan kini aku berdiri di tempat peristiwa di mana ibuku 26 tahun lalu mengucapkan kata sakral itu. Setiap kali pulang kampung dan ketika harus mengikuti tradisi Poka Ewa Adhara, aku akan mencoba menghindarinya, mencari 1001 alasan supaya tidak berada di tempat itu. Lalu tahap akhir. Saya hanya ingin meluruskan cerita. Saya tidak punya kesempatan selama ini. Semua orang menghakimi diam-diam, meski tidak diucapkan, kamu adalah ponakan saya, walaupun sudah jauh. Sambungnya. Kalau ayahmu masih hidup, dia sendiri yang akan menceritakan ceritanya. Aku menatap orang tua itu. Tidak ada kesan jahat di dalam matanya. Mungkinkah dia juga menderita atas apa yang terjadi? Dan bukan aku seorang yang selalu dihantui oleh ayah ke langit? Mengapa tidak ada yang mau bercerita bahwa ayah meninggal karena jatuh dengan bibir membiru? Tokoh dan penokohan. Cerpen Poka Ewa Adhara memuat setidaknya ada 4 tokoh utama yang membangun cerita. 1. Aku. Tokoh aku
aku, berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan adalah pribadi yang berkarakter, berambisi, pandai, dan cukup trauma dengan tradisi desanya. 2 adalah ibu. Tokoh ibu dapat dikatakan memiliki karakter yang gigih dalam menyekolahkan anak-anaknya. Selain itu, ibu juga adalah sosok yang pengertian. Kemudian, ayah. Tokoh aku merupakan sosok yang dihormati, memiliki karisma, berwibawa. Ia dideskripsikan memiliki mata yang teduh, majis, rahang yang kokoh, dan wajahnya tegas. Kemudian Latuma. Tokoh ini muncul sebagai pesaing Manu Adhara. Pada awalnya, dalam pandangan tokoh aku dan warga yang lainnya, sosok yang telah memantrai wasit kuda pada akhir cerita diketahui Latuma adalah sosok yang disalahpahami oleh orang-orang. Ia merupakan saudara jauh ayahnya, tokoh utama dari pihak kakek. Saudara jauh ayahnya, tokoh utama dari pihak kakek. Ini adalah latarnya. Poka Ewa Adhara adalah cerpen dengan latar tempat di Desa Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kutipan dari cerpennya yaitu peristiwa ayah ke langit bertepatan dengan hari besar di desa. Peristiwa ayah ke langit bertebaran dengan hari besar di desa kami. Katobu, salah satu desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Nur Muhammad tahun 2020. Adapun latar waktu dalam cerpen tidak disebut secara spesifik. Adapun latar waktu dalam cerpen tersebut secara spesifik tidak dijelaskan, tetapi teks secara implisit menerangkan latar sosial budaya tentang perkelahian kuda yang pada umumnya pasti diselenggarakan di waktu matahari masih terbit. Mengenai latar waktu yang dapat diketahui secara pasti adalah peristiwa kilas balik dalam cerpen terjadi 26 tahun lalu. Ini adalah sudut pandang dan bahasa. Sudut pandang dalam cerpen karya Wa'o dan Nur Muhammad disebut memakai sudut pandang orang pertama atau persona pertama dengan penggunaan kata aku sebagai tokoh utama. Kemudian bahasa yang termuatnya tidak terlalu menggunakan ragam gaya bahasanya mengalir. Judulnya karena memakai bahasa asing, tentu penulis menyelipkan karena memuat judul dengan bahasa asing dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, cerpen Poka Ewa Adhara menyelipkan beberapa istilah-istilah yang merupakan bahasa daerah semacam Poka Ewa Adhara, Muna Adhara, Bamboboro, dan nomad. Walaupun istilah asing, tapi penulis memberikan keterangan yang menyertainya. Ini adalah amanat dan tema. Amanatnya salah satunya adalah dunia menyimpan begitu banyak misteri. Seiring berjalannya waktu, jawabannya akan ditemukan oleh diri sendiri tanpa terduga. Temanya mengisahkan pertarungan kuda. Cerpen Poka Ewa Adhara memiliki tema trauma terhadap tradisi dan budaya. Ini adalah analisis antropologi sastra pada cerpen Poka Ewa Adhara, karya Wa'o dan Nur Muhammad. Jadi ini unsur intrinsiknya diketahui. Ini tuh latarnya terjadi di Desa Katobu berdasarkan informasi dari teks. Lanjut. Tradisi Poka Ewa Adhara adalah gelaran tradisi sehabis panen masyarakat setempat. Kemudian ini jadi pendidikan masyarakat di desa itu sebenarnya masih kurang dalam mencapai pendidikan yang tinggi, tapi si tokoh utama memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi.
hal unik dari masyarakat Katobu adalah penyebutan gelar bangsawan menggunakan kata la pada seperti pada tokoh Latuma. Kemudian pada teks cerita juga kisah Womboboro tersebutkan. Ini adalah kisah asal Sulawesi Tenggara. Berdasarkan teks, Womboboro merupakan sosok nenek yang hidup di bulan. Kemudian cerpen Pokok Ewadara juga mengisahkan tentang Indonesia tahun lalu, Indonesia dahulu. Jadi diperkirakan tokoh utamanya aku masuk sekolah SD antara masa Orde Baru akhir atau sekitar awal-awal reformasi. Ini adalah beberapa bahasa daerah yang terdapat dalam cerpen Pokok Ewadara. Bahasa daerahnya bisa disebut sebagai bahasa daerah Muna. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, tradisi dan budaya terdapat dalam cerpen adalah sebagai berikut. Yaitu identitas masyarakat. Diketahui bahwa masyarakat desa Katobu merupakan bagian suku Muna, suatu etnik suku yang mendiami Pulau Sulawesi. Masyarakat Katobu sebagian besar bermata pencaharian petani. Tradisi Pokok Ewadara dilakukan sebagai bentuk syukur atas panen jagung di desa itu, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.